Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada perkuliahan kali ini, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Noviza Rahmadani, Cindi Anggraini, Fitriasari, saya sendiri Wihda Nurfadila, Rosi Septiani, dan Rizka Yusafitri akan menjelaskan mengenai definisi daya matematis. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi daya matematis. Nah, untuk kemampuan matematis untuk menghadapi permasalahan dalam permasalahan matematika itu dinamakan dengan kemampuan daya matematis atau mathematical power. Nah, kami di sini akan menjelaskan tentang definisi daya matematis untuk 3 pendapat. Nah, untuk yang pendapat yang pertama akan kami jelaskan mengenai menurut Yuli dan kawan-kawan dalam penelitiannya pada tahun 2019. Daya matematis merupakan kemampuan matematis untuk menggali pengetahuan dalam matematis, menyusun konjektur, berpikir secara logis, dan menyelesaikan masalah yang tidak rutin, serta mampu berkomunikasi dan membuat koneksi serta representasi dari topik dalam matematis maupun dengan ilmu pengetahuan lain. Nah, pendapat ini sejalan dengan pendapat Yaniawati yang berpendapat bahwa pengembangan daya matematis akan membentuk perolehan penting dalam belajar matematika, yaitu kebiasaan berpikir matematis. Berpikir matematis merupakan sikap siswa pada saat aktivitas pembelajaran matematika dalam proses untuk memahami pembelajaran matematika. Nah, jika siswa terbiasa dalam berpikir matematis, maka akan menjadi sebuah kebiasaan dalam diri siswa setelah belajar matematika. Nah, selanjutnya yaitu ada pendapat dari NNCTM mendefinisikan daya matematika adalah kemampuan untuk mengeksplorasi, menyusun konjektur, dan memberikan alasan secara logis, kemampuan untuk menyelesaikan masalah non-rutin, mengkomunikasikan ide mengenai matematika dan menggunakan matematika sebagai alat komunikasi, menghubungkan ide-ide dalam matematika antar matematika dan kegiatan intelektual lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ada di sini penjelasan menurut Pinellas Country Schools Division of Curriculum and Instruction Secondary Mathematics Saripah 2018 mengumumkan bahwa daya matematis itu meliputi 3, yaitu ada standar proses, ruang lingkup materi, dan kemampuan matematis. Nah, selanjutnya untuk standar proses itu sendiri, yaitu tujuan yang dicapai itu adalah dalam proses pembelajaran itu, dalam pembelajaran matematika itu ada 5, yaitu untuk kemampuan pemecahan masalah, untuk kemampuan berargumentasi, untuk kemampuan berkomunikasi, kemampuan membuat koneksi, dan kemampuan merepresentasikan. Nah, selanjutnya yaitu ada di ruang lingkup materi. Nah, ruang lingkup materi itu adalah kompetensi dasar yang terdapat dalam kurikulum, itu bergantung pada tingkat pembelajaran siswa. Nah, untuk di Indonesia itu sendiri, pembelajarannya itu untuk matematikanya itu untuk siswa SMA itu adalah meliputi aspek-aspek logika, aljabar, geometri, trigonometri, kalkulus, statistika, dan peluang. Itu ruang lingkup materi untuk matematika di pembelajaran SMA. Nah, selanjutnya yaitu ada kemampuan matematis. Nah, kemampuan matematis itu pengetahuan dan keterampilan dasar itu dilakukan untuk memanipulasi matematika, meliputi pemahaman konsep dan pengetahuan prosedural. Nah, selanjutnya yaitu ada indikator daya matematis. Nah, indikator daya matematis ini sendiri tujuannya untuk apa? Untuk mengukur daya matematis siswa. Jadi, untuk mengukur daya matematis siswa itu ada indikator-indikator daya matematis. Nah, indikator di sini itu ada 7 indikator. Nah, untuk indikator yang pertama yaitu kepercayaan diri dalam menyelesaikan masalah matematika, mengkomunikasikan ide-ide, dan memberi alasan. Nah, jadi indikator yang pertama itu kepercayaan diri siswa nih. Yang kedua yaitu fleksibilitas dalam mengeksplorasi ide-ide matematis dan mencoba berbagai metode alternatif untuk memecahkan masalah. Nah, jadi ini dari kreativitas si siswa nih, indikator yang kedua. Nah, yang ketiga yaitu bertekad kuat untuk menyelesaikan tugas-tugas matematika. Nah, ini juga termasuk dalam indikatornya dari siswa itu sendiri.
Nah, yang keempat itu ketertarikan, keingintahuan, dan kemampuan untuk menemukan dalam mengerjakan matematika. Jadi keingintahuan itu adalah juga termasuk indikator dari daya matematis siswa. Nah, yang kelima yaitu kecenderungan untuk memonitor dan merefleksi proses berpikir dan kinerja diri sendiri. Nah, jadi mereka itu lebih ke arah bisa mengontrol diri gitu ya. Nah, yang keenam yaitu ada menilai aplikasi matematika dalam bidang lain dan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu penghargaan peran matematika dalam budaya dan nilainya, baik matematika sebagai alat maupun matematika sebagai bahasa, seperti itu. Nah, jadi dari 7 indikator itu sebagai pengukur untuk daya matematis siswa. Nah, itu presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.